Baik, pertemuan ini saya bagi dalam 2 seri atau 2 bagian, part 1 dan part 2 ya. Eee, karena memang saya tinggal di samping masjid dan suara dari, eee, masjid itu mengatasi atau melebihi suara dari saya, sehingga saya pikir, perlu membuat 2 seri atau memang karena sesuatu dan hal serinya menjadi kita bagi menjadi 2. Baik, di dalam penulisan drama televisi atau sinetron atau sinema elektronik maupun film itu terdapat perbedaan pemahaman, genre, tokoh, dan, penokohan. Eee, Adanya perbedaan itu karena memang perbedaan kebutuhan dari sebuah, institusi pertelevisian atau institusi perfilman yang memang, membutuhkan, tayangan-tayangan yang yang layak jual, kemudian mereka, membutuhkan, program acara yang memang dilakukan berbagai macam cara. Berbeda dengan, drama panggung yang hanya dimainkan dalam, satu bagian tertentu atau satu cerita tertentu. Dalam genre drama di dalam, televisi maupun sinetron khususnya, eee, ada namanya genre seri ya, atau genre yang berseri. Setiap program acara yang ditayangkan secara berseri atau berkelanjutan itu bisa satu kali penayangan dalam seminggu, bisa juga setiap hari, tapi itu bersifat, serial atau berseri atau berepisode-episode yang dibutuhkan untuk, program acara itu. Kemudian juga, alur cerita dari masing-masing episode itu bisa bersambung atau bisa berdiri sendiri ya, tidak berhubungan dengan, episode sebelumnya, itu bisa terjadi. Ya, jadi dia, bisa dalam satu seri tertentu atau bisa juga berkesinambungan, dalam, pembuatan alur ceritanya. Kemudian nama dari programnya juga sama, ya, tetapi subjudul bisa saja berbeda-beda. Biasanya, pemeran bintang dalam setiap episodenya berperan sebagai orang yang sama, di dalam suatu, penayangan. Kemudian, termasuk jenis program bentuk yang mini seri, yaitu biasanya penayangan 2, 3, 4 episode atau lebih, seperti layar mini seri ya atau LMS. Tetapi bukan merupakan, movie atau acara lepas yang dibuat bersambung karena durasi atau waktu siar acara yang panjang. Termasuk jenis sinetron ya atau telenovela, tapi tidak termasuk jenis, eee, program sinetron lepas seperti FTV dan sebagainya. Jadi ada beberapa perbedaan, pemilihan program yang kemudian di dalam program-program itu ditentukan oleh bagaimana rating mereka itu bisa menguasai pasar yang dibutuhkan untuk tayangan-tayangan itu. Nah, pembuatan naskah dramanya itu juga akan berbeda dalam konteks, serialnya, tapi dalam konteks, bentuk atau formatnya itu relatif sama, ya relatif sama. Dalam konteks seri drama itu, tema dasar cerita itu didominasi oleh unsur drama yang dapat, berkisar seputar hal-hal yang bersifat, masalah keluarga atau percintaan atau, kehidupan kalangan milenial ya, atau sesuatu yang sedang, pasarnya itu sedang dibutuhkan masyarakat. Jadi memang, program televisi itu karena mereka memang dihidupkan oleh iklan, dihidupkan oleh pasar, maka mau tidak mau, penulisan naskah dramanya mengikuti pasar itu. Nah, ini tidak bisa dihindari dan kita juga tidak bisa, melihat ini sebagai sebuah bentuk yang salah, tetapi memang begitulah kerja dari sebuah program televisi yang pasarnya itu menentukan apa yang harus ditayangkan. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Nah, kalau nanti Anda itu menulis,
sebuah naskah drama untuk televisi ataupun untuk sinetron, bahkan untuk film misalnya, itu juga harus memperhatikan pasar, marketnya gitu ya. Pasarnya di mana pasarnya itu sangat menentukan biaya yang akan bisa ditanggulangi melalui eh, pasar yang tersedia gitu. Nah, dalam konteks seri drama ini ada seri yang bersifat action dan ada yang bersifat adventure. Ya, tema dasar dari action atau adventure ini itu unsur adegan laga ya, jadi yang bersifat laga ya. Misalnya kita pernah melihat eh, cerita tentang Brahma Kumbara itu apa ya ceritanya itu ya, cerita-cerita silat ya, cerita-cerita itu ada perkelahian, baku hantam, perebutan kekuasaan di kerajaan tertentu. Mungkin juga ada yang lebih modern, ada kejar-kejaran mobil ya. Nah itu yang film-film action ini atau cerita-cerita berkaitan action ini memang lebih dinamis mungkin ya, atau lebih lebih punya tokoh-tokoh yang heroik yang dipilih untuk dapat bercerita tentang unsur-unsur negosiasi atau unsur-unsur negasi-negasi yang memang dibutuhkan penonton untuk menciptakan ketegangan-ketegangan yang dibutuhkan. Juga bisa berupa perang, bisa petualangan, dan sesuatu yang serba menegangkan. Nah, ini seri-seri action ini atau adventure ini juga banyak diminati dan Anda bisa menulis itu dalam bentuk yang seperti yang Anda bayangkan tentang adanya satu satu kejadian yang akan mendorong Anda menulis action tertentu atau satu pertarungan tertentu, perkelahian dan sebagainya ya, yang suatu perebutan kekuasaan dan sebagainya. Dan juga ada seri ya, yang serial tadi itu yang bersifat horor atau misteri ya. Tema dasar cerita dari yang horor atau yang misteri itu sesuatu yang mencekam ya, sesuatu yang menakutkan ya. Adanya hantu, adanya alam gaib, adanya ya seperti si manis jembatan Ancol gitu ya. Itu dalam konteks perfilman. Mungkin dalam konteks drama-drama televisi ataupun sinetron itu juga berkaitan dengan hal-hal yang gaib gitu ya, atau hantu-hantuan yang menegangkan. Itu juga satu bentuk serial yang menarik atau bisa Anda tulis sebagai sebuah naskah drama. Nah, ada juga istilah serial komedi ya, di mana temanya didominasi oleh apa namanya, oleh sajian yang lucu-lucu ya. Jadi ada juga yang bisa kita lihat seperti misalnya dalam sinetron kita itu ada Bajai Bajuri misalnya ya, atau di dunia internasional atau ada film Mr. Bean gitu ya. Itu memang serial yang komedi yang memang diciptakan untuk lucu-lucuan saja. Bagaimana orang bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa kemudian juga mungkin nyengir gitu ya. Karena lucunya naskah yang dibuat. Jadi serial ini juga laku di dalam proyek-proyek program acara di televisi kita. Atau juga ada film movie ya, yang bersifat movie ya. Program acara yang ditayangkan sekali, bukan serial, yang biasanya jalan ceritanya selesai dalam satu penceritaan saja. Ya, terutama film-film layar lebar itu juga bentuk dari bagaimana sebuah sebuah film itu bisa dibuat melalui suatu penulisan naskah drama. Nah, ini tentu kita akan punya satu metode tertentu ya untuk bagaimana kita bisa membedakan membuat sebuah program yang katakanlah berseri dengan tidak berseri, dengan televisi, dengan layar lebar di bioskop-bioskop. Ya, tentu ada perbedaan-perbedaan tertentu yang terdapat di dalamnya ya. Kemudian ada juga movie yang bersifat drama ya. Itu juga
bentuk-bentuk penulisan naskah yang bisa kita lakukan. Ada movie yang juga action dan sebagainya dan sebagainya. Hampir sama dengan layar-layar lebar dan televisi dalam konteks pilihan-pilihan serial ataupun movie-movie yang bersifat dramatik, yang unsur-unsur dramanya sangat kuat. Ada juga sekarang ini juga lagi populer ya, movie yang animasi ya, animasi yang seperti Ipin Upin gitu ya. Itu juga banyak digemari oleh masyarakat atau anak-anak saat ini. Kemudian dalam pilihan-pilihan penokohannya pun juga beragam. Home credit jadi bisa. Ya, ini masuk apa ya? Saya nggak tahu mematikan topik yang baru saja kita dengar itu ya. Oke. Kemudian ada satu tipologi penulisan yang perlu kita sampaikan dalam konteks hari ini adalah misalnya ketika kita ingin menjelaskan satu latar misalnya, maka ketika saudara ingin mengambil gambar, maka penulis naskah itu bisa menceritakan misalnya eksterior ya, eksterior, kemudian mungkin di gedung seni misalnya, atau kejadiannya kapan, siang, malam, pagi, sore gitu ya. Nah, ini adalah penggambaran dari, kalau di dalam konteks sinetron, kita harus bisa menuliskan penjelasan-penjelasan yang berbeda dengan drama panggung. Misalnya kalau kejadian itu di interior dalam rumah misalnya, kita akan menulis INT atau interior. Nah, kemudian ruang tamu misalnya, kemudian kita akan menjelaskan kejadiannya pagi atau sore dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk pola penulisan yang ada di dalam konteks drama-drama sinetron ataupun film dan sebagainya, layar lebar misalnya. Kemudian kita juga bisa memahami tipe-tipe tokoh ya, tipe-tipe tokoh yang melankolis, ada yang istilahnya koleris ya, atau atletis gitu ya, atau flegmatis, orang yang dingin, orang yang masa bodoh, cuek ya, dan ada orang-orang yang sanguinis. Nah, ini orang sanguinis ini orang yang sering berjanji namun jarang ditepati ya. Ini namanya orang-orang yang sanguinis. Nah, ini tipologi semacam ini cukup banyak ya di dalam dunia sinetron atau dunia perfilman kita yang tentunya sangat populer, di mana tokoh-tokoh semacam itu populer karena memang menjadi bahan tertawaan dari dari orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang katakanlah banyak buat sesuatu yang unik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir dalam pertemuan kita ini, kita harus memahami peristilahan di dalam dunia penulisan drama televisi atau sinema elektronik atau film, atau kita lebih mengenalnya dengan drama elektronik ya. Nah, di dalam drama elektronik itu action ya, selain diartikan sebagai perintah sutradara, dia juga action itu juga bisa diartikan sebagai gerak laku pemeran yang terjadi dalam suatu adegan. Nah, ini misalnya ketika akan dimulai sebuah pengambilan gambar, maka saudara akan mengatakan action gitu. Nah, maka action itu adalah satu permulaan adegan atau bagian dari adegan-adegan yang terjadi ya. Selain itu, kata action juga sering diartikan dipakai untuk menentukan jenis sebuah film ya, film action misalnya. Jadi kata action itu
dalam peristilahan perfilman macam-macam. Nah, dan dalam konteks drama panggung tentu tidak ada istilah action gitu ya. Nah, ketika akan memulai suatu adegan, ada teriakan action dari seorang sutradara atau pengambil gambar dari suatu adegan. Nah, jadi action itu memiliki banyak pengertian di dalam konteks penulisan naskah drama atau dalam aktivitas-aktivitas perfilman atau pertelevisian. Kemudian ada juga istilah big close up. Nah, ini juga harus kita ketahui, big close up ini pengambilan gambar pada jarak sangat dekat. Nah, jadi kita ingin mengambil seperti saya sekarang ini, ingin mengambil wajah saya lebih dekat. Nah, ini namanya big close up. Ya, gitu. Jadi big close up ini mungkin perlu kita tuliskan dalam penulisan naskah drama kita untuk memperkuat ataupun untuk memperjelas atau untuk mempertegas bahwa adegan itu dibutuhkan di dalam proses pengambilan gambar. Nah, seperti saya katakan di awal tadi bahwa di pertemuan pertama bahwa ada unsur gambar di dalam bahasa penulisan naskah drama untuk televisi, sinetron maupun film ya. Jadi percakapan itu haruslah percakapan yang sesuai dengan bahasa gambar. Jangan sampai nanti percakapan itu tidak sesuai dengan bahasa gambar. Nah, kemudian juga ada close up. Nah, close up itu pengambilan gambar pada jarak dekat. Nah, kalau tadi pengambilan gambar jarak sangat dekat, nah kalau ini jarak dekat. Nah, dalam gambar orang terlihat wajahnya saja gitu ya. Nah, kalau big close up itu dalam gambar orang hanya terlihat bibirnya saja. Jadi kalau hanya bibirnya namanya big close up. Misalnya orangnya lagi lagi cerewet gitu ya, blow up. Seperti ini. Wah, ini namanya big close up. Ya, hanya bibirnya saja atau hanya matanya saja. Nah, ini namanya big close up. Nah, kalau agak ditarik sedikit namanya close up. Lebih enak ya kalau kita dalam perkuliahan ini kita menggunakan media seperti ini ya, karena akan bisa ada percontohannya ya. Nah, kemudian ada istilah dissolve to ya, jadi transisi yang menunjukkan gambar menjadi kabur. Nah, jadi kita harus juga punya nanti kan saya coba akan saya coba kirimkan nanti mungkin beberapa istilah yang terdapat dalam dunia perfilman itu, karena kalau kita bicarakan semua sangat banyak sekali, dan saya pikir jika kita punya orientasi untuk penulisan naskah elektronik atau drama elektronik, kita memang harus punya kekhususan juga di dalam mempelajarinya. Mempelajari terutama kita harus tahu bagaimana penggunaan kamera, bagaimana kekuatan suatu kamera, bagaimana kamera bekerja sehingga gambar yang dipilih, pengambilan karakter-karakter tertentu itu akan lebih memperkuat keberadaan karakternya. Jadi jangan sampai nanti kita salah ambil gambar atau salah menentukan gambar. Misalnya ketika ketika kita memilih satu adegan, ketika kita menentukan satu pergerakan tokoh, kita salah memilih hal yang berkaitan dengan gambar yang diinginkan. Seperti close up, big close up, itu dua hal yang berbeda yang kemudian bisa mengalahkan atau mengalihkan makna dari cerita ketika kita salah ambil gambar. Nah, saya pikir itu yang penting ya untuk kita bicarakan pada hari ini. Silakan yang memang punya minat untuk menulis menulis sebuah naskah drama yang berbasis elektronik atau berbasis untuk televisi, untuk sinetron maupun film, itu silakan banyak mempelajari teknisnya
ya. Kalau filosofinya memang tadi sudah kita jelaskan di awal, di pertemuan pertama, bagian pertama. Sedangkan untuk teknisnya itu saya pikir kita perlu mempelajari perisilahannya, karena bagaimanapun peristilahan itu akan membangun makna penceritaan atau akan membangun makna yang lebih konkret dan kuat untuk menjelaskan cerita. Nah, itu saya pikir. Baik, untuk hari ini sekian pertemuan saya. Ikuti bagian 1 dan bagian 2, dan jangan lupa mengisi absennya lewat komentar yang ada di situ. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di situ dan nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang ke-13. Dan saya berharap terus menulis, terus bekerja untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik, dan banyak membaca, melihat sampel-sampel dari sebuah naskah drama, sehingga kita bisa mendapatkan satu hasil penulisan naskah drama yang baik. Dan tentunya dalam konteks ini kita menggali sesuatu yang ada di sekitar kita. Syukur-syukur penggalian kita itu akan berkontribusi pada materi-materi penceritaan kita. Ya, saya pikir sebelumnya saya sudah banyak memberikan sampel-sampel agar penceritaan itu lebih memiliki makna yang kuat dalam kita menulis naskah drama, dan juga pemahaman kita tentang masalah visual, ya, itu akan lebih baik jika kita banyak mencoba. Jadi kalau teman-teman ini ingin menulis naskah drama berbasis kamera, tentunya juga harus banyak membaca yang berkaitan dengan desain komunikasi visual, ya. Di beberapa perguruan tinggi yang punya mata kuliah desain komunikasi visual, Diskonvis itu juga banyak mempelajari naskah drama. Terima kasih, sampai jumpa lagi, salam sehat buat semuanya, dan saya pikir pertemuan kali ini sangat menyenangkan jika kita bisa mengimbanginya dengan kerja keras untuk bisa menyelesaikan naskah-naskah drama yang sudah disiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.